Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Soleh dan soleha kelas 7 yang Bapak banggakan. Ketemu lagi di pelajaran IPS. Ya, mudah-mudahan setelah mempelajari pelajaran IPS ini, sikap sosial kita semakin ditingkatkan, semakin peduli terhadap orang lain gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik soleh dan soleha, pelajaran kali ini yaitu kita masuk ke bab 2 ya. Silahkan, karena bukunya sudah dibagikan, silahkan buka di halaman 83 ya, yaitu bab 2 interaksi sosial dan lembaga sosial. 1. Pengertian dan syarat interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial adalah hubungan antara orang per orang, antara kelompok manusia, maupun antara orang per orang dan kelompok manusia. Gitu ya. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Jika yang satu bertanya, maka dia menjawab. Jika diminta bantuan, dia membantu. Diajak main, dia ikut main. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial ada beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor imitasi, merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya yaitu seorang anak perempuan bermain masak-masakan misalnya ya. Nah, itu karena melihat ibunya sering memasak begitu. Nah, itu jadi ada faktor mengikuti atau meniru begitu ya. Oke. Yang kedua yaitu faktor sugesti, merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya seorang pasien yang berobat ke dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan karena adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Jadi kata dokternya, harus banyak istirahat gitu ya. Terus lagi misalnya tidur tidak terlalu malam dan juga banyak sering meminum air putih dan lain-lain. Nah itu sehingga ada sugesti dari dokter tersebut, sehingga akan mempengaruhi pada psikologis dan juga pada proses penyembuhannya akan lebih cepat. Yang ketiga, faktor identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Nah, ini yang meniru idolanya ya, main sepak bola gitu ya, misalnya Ronaldo atau Messi. Nah, banyak diikuti oleh banyak orang gitu ya. Nah, seperti itu. Yang keempat yaitu faktor simpati, merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami atau diderita orang lain. Contohnya ketika kita melihat orang yang kecelakaan ya ataupun kena musibah, pasti kita pun akan merasakan kesedihan dan juga merasakan seolah-olah kita sakit gitu ya. Nah, itu adalah faktor simpati. Selanjutnya, soleh dan soleha, dikatakan interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Jumlah pelakunya harus lebih dari 1 orang. Karena kalau satu orang berbicara, apalagi senyum-senyum sendiri, gitu ya, ngomong sendiri, berarti itu tidak dikatakan interaksi sosial, tapi dikatakan orang itu bisa saja orang gila gitu ya. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Nah, jadi ketika kita mengobrol, tentu di situ ada respon dari teman kita begitu ya. Nah,
Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Ya, misalnya ya menggunakan simbol tangan atau dan lain-lain ya. Gitu. Yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Tentunya kita berinteraksi dengan orang lain tentunya memiliki tujuan yang masing-masing ya. Nah itu contohnya seperti itu. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang A itu proses-proses yang asosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan, yaitu, nah ini bagus berarti ya. Di sini ada mengarah kepada hal yang positif, yaitu mengarah kepada kesatuan pandangan, yaitu misalnya satu kerjasama. Ya. Yang kedua yaitu akomodasi. Ya, nah misalnya tadi yang kerjasama ya, kerjasama itu misalnya, ayo kita kalau dilihat di gambar ini ada orang yang sedang di halaman 90 ya, ada orang yang sedang bersih-bersih jalan ya. Seperti kemarin kita sebelum 17-an, 17 Agustusan kita bekerja sama di pinggir jalan membersihkan selokan dan lain-lain begitu ya. Yang kedua, akomodasi sebagai suatu proses akomodasi menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Jadi ini berusaha untuk menyelesaikan suatu pertentangan ya, berarti ada di tengah-tengah begitu ya. Misalnya kelompok ini ataupun sedang mempunyai masalah ya. Nah, maka ini kita berada di tengah-tengahnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga adalah asimilasi, merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dan dalam pikiran dan tindakan. Nah ini juga bagus ya. Itu. Ya, karena memang perbedaan itu adalah hal yang biasa begitu ya. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Baik, selanjutnya yang B adalah proses-proses disosiatif, berarti kebalikannya dari asosiatif. Kalau ini, proses disosiatif ini adalah terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Nah ini yang tidak baik begitu ya. Karena proses disosiatif ini bisa merenggangkan solidaritas, menjauhkan teman, saudara dan lain-lain. Proses ini terdiri atas 3 bentuk ya. Yang satu kompetisi, adanya persaingan. Nah, persaingan dalam usaha misalnya ya. Tapi ada sisi baiknya juga ya. Kalau misalnya persaingan dalam untuk juara misalnya. Nah, ini dalam sepak bolaan misalnya, nah, itu bagus lah. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kompetisi atau persaingan di sini mengarah kepada perpecahan, itu jadi tidak bagus. Yang kedua, kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan. Kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contoh, OSIS